wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita dapat hadir di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Ihsan Markaz Islami Kabupaten Kampar, dalam rangka ta'abbud kita, ubudiyah kita harian melaksanakan ibadah fardu berjamaah. Dan insyaallah malam ini kita lanjutkan dengan kajian akbar. Alhamdulillah kita bisa berikan kajian langsung bersama ustaz kita, Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA. Kita doakan semoga Allah berikan beliau dan keluarga kesehatan dan istiqomah insyaallah. Yang kedua, ucapan salawat kita kirimkan, kita hadiahkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, alhamdulillah kita malam ini dapat hadir dalam barangkali ini kajian akbar yang sifatnya tentatif, tidak terjadwal. Karena alhamdulillah ustaz kita pulang dalam beberapa masa waktu ini. Dan insyaallah kita kajian nanti pas azan kita habis langsung sholat isya dan dilanjutkan. Berapa ustaz sedia? Yang kedua insyaallah malam besok Ahad malam kita juga kajian akbar, tapi di Masjid Al-Madinah bersama Ustaz Dr. Ariful Bahri dengan temanya bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam besok di Masjid Madinah yang tu Masjid Al-Madinah Ridan insyaallah. Dan kami dari pihak markas Islam Kampar di luar jadwal rutin kajian maghrib, insyaallah setiap pekan kelima mengadakan kajian akbar. Dan untuk bulan ini insyaallah tanggal 29 sampai 31, 29 dengan Ustaz Aspri Rahmat, 30 dengan Ustaz Helmi Basri, dan 31 dengan Ustaz Muammar Ma'ruf. Jadi insyaallah akhir bulan ini kita juga kajian akbar. Dan kita juga berusaha nanti menjelang Ramadan kita juga sekali takbir akbar insyaallah. Sembari kajian kita akan mulai, kepada petugas pengurus mohon di kotak bakul impak dijalankan. Karena Bapak Ibu kami sekarang aja kami mengharapkan kegiatan-kegiatan ini untuk meramaikan dengan bantuan kita bersama. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu mengeluarkan warna merah atau warna hijau. Biar penuh Pak. Kalau capek penuh kan capeklah banyak kajian Pak insyaallah. Jadi mohon bakul ini diisi banyak-banyak. Baik, kepada Ustaz malam ini tak ada kambing. Tak ada kambing. Insyaallah menjelang puasa insyaallah. Kepada Ustaz waktu yang disediakan kita buka dengan baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat mulia. Kunna julusa fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ketika kami duduk, maka kami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mengingat masa-masa lalu di kami di zaman jahiliyah. Mengingat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di dalam Masjid Nabawi? Maka para sahabat mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami duduk mengingat masa-masa lalu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan, karena terlalu banyak nikmat yang Allah hadiahkan dan terlalu kurangnya bersyukur kita sebagai seorang hamba." Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah, hal ajlasakum illa dhalik?" Demi Allah, apakah kalian duduk di dalam Masjid Nabawi tidak ada tujuannya kecuali seperti yang tadi kalian sebutkan? Maka para sahabat menjawab, "Iya, tidak ada tujuan kami datang ke sini di dalam rumah Allah kecuali untuk mengenang, mengingat, mengulang nikmat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, ma astahlifukum tuhmatan lakum." Aku bertanya kepada kalian, bersumpah dengan menggunakan nama Allah, bukan aku tidak percaya dengan jawaban kalian. Aku percaya. Tetapi ketahuilah, aku hanya ingin memastikan, fa innallaha yubahi bikumul malaikah. Karena dikala kalian berada di dalam masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan dunia. Tujuannya mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah para malaikat-malaikat bangga dan Allah membanggakan hamba tersebut di depan para malaikatnya. Allah bangga kepada hamba yang duduk di rumah Allah. Kemudian mereka mengenang nikmat-nikmat Allah. Allah bangga kepada hamba tersebut di depan para malaikatnya. Dan kita tahu jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah kita sebagai manusia. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada satu jengkal tanah di bumi Allah Azza wa Jal kecuali ada malaikat yang bersujud di sana. Sedangkan manusia masih banyak tanah yang kosong yang tidak dijadikan tempat ibadah. Namun bagi malaikat Allah Subhanahu wa taala memenuhi dunia, dan Allah bangga kepada mereka. Bagi mereka yang duduk di rumah Allah tidak ada tujuan yang lain kecuali ingin mengenang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan bersyukur itu adalah dengan beribadah. Orang yang bersyukur kepada Allah dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ada namanya Suratun Ni'mah. Mungkin tidak pernah kita mendengarkan Suratun Ni'mah karena memang tidak ada tulisan Suratun Ni'mah di dalam Al-Qur'an. Tapi para ulama mereka menamakan itu adalah surat nikmat yang harus dibaca oleh setiap kaum muslimin karena semuanya bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat nikmat tersebut adalah Suratun Nahl. Itu adalah Suratun Ni'mah. Suratun Nahl yang setelahnya Suratul Isra itu adalah Suratun Ni'mah. Di dalam ayat ini Allah bercerita tentang semua nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dan di antara salah satu isinya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Seorang muslim selalu mengucapkan hadza min fadli rabbi.
apapun yang ada pada diri mereka, Allah berikan rumah, hadza min fadli rabbi. Allah berikan keturunan, hadza min fadli rabbi. Allah berikan kesehatan, hadza min fadli rabbi. Dan juga di antara ucapan yang tidak boleh bagi kita melupakannya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, wa qala alhamdulillah. Itu adalah bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat, inilah syukur yang sesungguhnya. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati mudah dilakukan. Bersyukur dengan lisan juga tidak sulit. Tapi orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi yang selalu dibaca setiap kali Nabi mengakhiri salatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Antara syukur dengan ibadah, dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga duduknya kita di dalam rumah Allah ini adalah bagian daripada kita bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui dan kita menyadari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa qalilun man yajudu dzalik. Sesungguhnya umur umatku hanya 60 atau 70 tahun saja, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun sudah lebih daripada 70 tahun, maka tentunya kita sudah mulai sakit-sakitan, sulit beribadah, tidak lagi efektif kehidupannya, dan itu adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggal umurnya 63 tahun. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itu merupakan di antara momen musibah yang luar biasa bagi umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak meninggal, ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu, ikhwatal Islam, mudah bagi orang yang beriman, sulit bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakarat itu artinya adalah ketidaksadaran ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala berbicara tentang kematian, tidak semua orang yang merasa takut dengan kematian. Yang takut dengan kematian adalah mereka yang sedikit perbekalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala para sahabat dihadapkan dengan kematian, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dengan mudah mereka mengatakan ahlan bil maut, selamat datang wahai kematian. Kenapa mereka berani mengatakan yang demikian? Mereka tahu banyak bekal yang mereka bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakarat itu, ikhwatul Islam, sakit bagi mereka yang tidak ada bekal, mudah bagi mereka yang punya bekal. Sakarat itu ketidaksadaran, sakran. Sakran itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dikala kita akan tutup usia di dunia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara umum. Maka di saat itulah keluar sebuah hadis yang sangat mulia dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara hamba yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sayang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan siapapun yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak butuh kepada dirinya. Hadis ini, ikhwatul Islam, dikala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Tidak ada yang senang dengan kematian, semua kita takut. Dikala berbicara tentang mati, perasaan takut, dan itu adalah tabiat manusia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
wahai Aisyah, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, maksud daripada hadis ini, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun yang senang, suka, bahagia, gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah akan bahagia berjumpa dengannya. Apa maknanya? Seseorang ketika ajalnya datang, maka dia takut, dia sedih, banyak pikirannya, dia diganggu. Sehingga di antara salah satu sunnah kita kaum muslimin, ketika menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama, berikan kabar gembira kepadanya, 5 menit cukup, dan jangan bercerita tentang dunia. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apa yang dia hadapi, apa yang dia lihat, kita tidak tahu. Orang yang menghadapi kematian takut, semuanya takut. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah Allah pun membongkar semua amalan yang pernah dia lakukan. Datang ibadah salat dari arah kanan, dia melihat ke kanan, ada ibadah salat yang selalu dia lakukan, dia mulai bergembira. Kemudian ibadah puasa yang dia lakukan datang dari arah kiri, dia pun mulai bahagia. Datang ibadah zakat, datang baktinya kepada orang tua, datang perbuatan baiknya kepada tetangga, datang semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebaikan itu ikhwatul Islam, sekarang mungkin sulit kita melihatnya, tapi dia akan datang di akhir kehidupan kita. Di saat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini datang menemani dirinya, maka dia mulai berbahagia. Dikala dia berbahagia, maka di saat itulah datang malaikat mencabut nyawanya, dan dia bahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, karena amalan-amalan yang dia lakukan selama ini datang menemani dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramal sekarang, salat yang kita lakukan, mana hasilnya? Belum, nanti. Ini adalah tabungan. Zakat yang kita berikan, mana hasilnya? Tunggu dulu, nanti. Dikala kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, man ahabba liqa Allah. Siapa yang suka, kapan datang rasa suka tersebut? Ketika amalan kita datang. Dan amalan tersebut bukan sembarangan amalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak diterima tidak akan datang. Maka dari situlah ada sebuah hadis yang sangat luar biasa dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada sebahagian kalian yang selalu beramal dengan amalan penduduk surga, salat, puasa, zakat, berbuat baik, melakukan kebaikan, semua amalan-amalan penduduk surga dia lakukan semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira' bainahu wa bainaha illa zira'. Jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. 1 langkah masuk surga. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tiba-tiba rahasianya dibongkar. Maka di akhir kehidupannya, fayamalu bi'amali ahli nar. Dia pun berubah. Yang tadinya rajin salat, mulai malas. Yang tadinya rajin sedekah, tidak mau. Yang tadi suka membantu, menjadi bakhil. Kenapa demikian? Ternyata amalan yang selama ini dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan sebelumnya kita selalu memberikan motivasi. Di antara bentuk amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita berusaha untuk menyembunyikannya dari pandangan dan pendengaran manusia. Maka jadikanlah khabi'ah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus ada khabi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalannya, khabi'ah namanya, maka lakukanlah. Artinya hukum asal amalan itu disembunyikan, kecuali yang harus ditampakkan. Kenapa demikian? Agar nanti kita mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian sambungan daripada hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada pula sebahagian di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Iya, mungkin dia malas beribadah. Iya, mungkin dia jutek kepada kawannya. Iya, mungkin dia jauh dari pergaulan antara sesama. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Tiba-tiba Allah membongkar rahasianya. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sehingga di akhir kehidupannya Allah bukakan hatinya, jernihkan fikirannya untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Iya, secara zahir mungkin banyak dosanya, tapi banyak amalan-amalan yang dia sembunyikan yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, kalau seandainya ada satu amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, lakukanlah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya berinfak. Apa maknanya? Jangankan saudaranya, jangankan keluarganya, jangankan tetangganya, tangan kirinya pun tidak tahu. Dan itu bukan perkara yang mudah. Butuh latihan, butuh usaha. Karena memang kita ingin menampakkan amalan kepada manusia. Di saat itulah kita menekan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena ingin kita bahagia di akhir kehidupan, tersenyum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Adapun mereka yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Apa maknanya? Dikala di akhir kehidupannya tidak ada yang menemani dirinya, yang menemani dunianya, yang menemani hartanya, yang menemani jabatannya, amalannya tidak ada. Tidak ada salat yang datang, tidak ada puasa yang memberikan kabar gembira, tidak ada sedekah yang diterima, sehingga dia takut berjumpa dengan Allah karena dia tahu konsekuensinya pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah datang malaikat pencabut nyawa. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an ayat yang selalu kita hafal, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabaha. Itu semua bercerita tentang malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa, ada malaikat yang mencabut nyawa, ditarik. Apa makna daripada ayat ini? Orang yang tidak beriman kepada Allah, atau mereka yang jauh dari ketaatan kepada Allah, dikala dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut. Mana ibadah yang dia lakukan? Tidak ada. Walau ibadah yang dia lakukan namun tidak diterima. Dia takut, khawatir. Yang takut bukan hanya dia, ruhnya juga takut. Dengan ketakutan ruh yang ada pada dirinya, ruhnya lari. Lari ke kanan, ada yang lari ke tangannya, ada yang lari ke kirinya, ke tangan kirinya, ada yang lari ke bawah. Ruhnya tidak bersatu. Ruhnya tercerai-berai. Datang malaikat, ruhnya tidak mau keluar karena sudah tercerai-berai. Maka di saat itulah datang malaikat. Malaikat yang mencabut nyawanya adalah malaikat wan nazi'at. Nazi'at itu betul-betul dicabut, dipaksa keluar. Ruhnya tidak mau karena dia tahu konsekuensinya. Dikala tidak mau, datanglah malaikat yang datang ini namanya wan nazi'at, malaikat yang kuat. Wan nazi'ati gharqa. Di saat itulah dicabut ruhnya. Kesakitan yang terjadi pada jasadnya, maka dia pun mengeluarkan suara yang tidak indah. Di saat itulah Allah paksa ruhnya keluar dari jasadnya dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekal. Sedangkan seorang mukmin yang tadi bahagia dengan ibadah yang datang kepada dirinya, datang malaikat lain, wan nasyitati nashta. Orang yang baik, dikala amalannya datang, ibadahnya datang, ruhnya tidak tercerai-berai, ruhnya berkumpul di dadanya. Dikala ruhnya berkumpul di dadanya, datang malaikat mencabut, mudah. Sehingga seorang mukmin
Dikala mereka dicabut nyawanya, ibarat air yang dituangkan ke gelas, mudah sekali. Maka disebut dengan wan nasyitati nashta. Dikala itulah ikhwatul Islam, ada hadis lain yang dibawakan oleh Barra bin Azib. Hadis ini merupakan hadis yang harus kita ketahui semuanya, karena semua kita akan melaluinya, mau tidak mau. Rasulullah SAW menceritakan, adapun seorang yang beriman kepada Allah, datang amalan-amalan yang mereka lakukan, datang malaikat yang wan nasyitati nashta, kemudian dikeluarkan ruhnya. Ruhnya mudah sekali keluar karena sudah terkumpul di dadanya. Kemudian dikala ruhnya keluar, maka matanya melihat ruh keluar, karena ruh itu akan keluar dari atas. Sehingga di antara salah satu sunnah Nabi SAW, kalau ada yang meninggal, maka tutup matanya, karena mata akan mengikuti kemana ruh akan keluar. Orang yang melihat ke atas itu bukan tanda su'ul khatimah. Bisa jadi dia sedang mengikuti ruhnya. Maka dikala dia mengikuti ruhnya, matanya akan melihat ke atas, maka dianjurkan bagi kita untuk menutupnya. Dikala roh ini keluar, datang malaikat yang membawa kain kafan yang berasal dari surga. Dibawa ruhnya, naik dari bumi, naik ke langit, maka akan keluar wangi yang begitu indah, sehingga semua penduduk langit bertanya-tanya, wangi ini berasal dari mana? Maka akan disebutkan, itulah fulan bin fulan, fulan yang selalu melakukan kebaikan, fulan yang banyak amalan tersembunyi, fulan yang seperti ini. Disebutkan fulan bin fulan, namanya yang terbaik. Kemudian masuk ke langit pertama, minta izin, semuanya mengizinkan. Masuk ke langit kedua, minta izin, semuanya mengizinkan, sampai ke langit ketujuh, dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun mengatakan, tuliskan hambaku di sebuah tempat yang namanya Illiyin, di tempat yang tertinggi. Kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya, karena dari tanah kami ciptakan mereka, dan kepada tanah kami akan mengembalikan. Kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya, maka ruh itu akan kembali bertemu dengan jasad dikala berada di alam barzakh. Maka itulah yang kita kenal dengan malam pertama di alam barzakh. Wa ammal kafir, adapun mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut ruhnya dengan keras. Seperti misalnya ada paku, ini misalnya papan, ditancapkan paku, kemudian paku yang ada di bawah dibengkokkan lagi. Kira-kira bagaimana cara kita mencabutnya? Butuh tenaga atau tidak? Seperti itulah kira-kira malaikat mencabut ruh tersebut. Butuh usaha, ditarik, dia tidak mau, ditarik tidak mau. Kemudian langsung diambil kain kafan yang berasal dari neraka. Keluar bau busuk yang semua orang tidak tahan menciumnya, yaitu penduduk langit. Semua mereka bertanya-tanya, bau busuk ini dari mana? Bau yang mengganggu mereka penduduk langit. Kemudian dibawa, penduduk langit tidak menerimanya. Kami tidak izinkan dia lewat. Maka Allah mengatakan, kembalikan dia. Kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian dikala dikembalikan kepada jasadnya, maka itulah malam pertama untuk dirinya di alam barzakh, dan semua kita akan melewatinya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala butuh perbekalan yang banyak. Sehingga Nabi SAW selalu mengatakan, mengingatkan, saya hanya seorang musafir, kita ini hanya sekedar lewat. Apa makna daripada hadis Nabi SAW? Orang musafir, mereka tidak akan meninggalkan bekalnya dikala dia safar, tapi bekalnya nanti untuk tempat tujuannya. Dia akan membangun rumahnya di mana. Kita berlelah di dunia, semua akan kita tinggalkan, tapi kita lupa bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun bekal tidak ada. Maka di saat itulah bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikala masuk ke alam barzakh,
adalah alam di mana itu merupakan antara dunia dan akhirat, disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Barzakh bisa jadi surga, barzakh pun bisa jadi api neraka, tergantung bagaimana kita. Sebelum kita menceritakan tentang alam barzakh, ikhwatal Islam, ada di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ini merupakan di antara kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya. Allahumma ahina muslimin. Apa sambungannya? Yang dulu. Baru 3 hari kan? 2 minggu, kami salah. Baru 2 minggu kan? Allahumma ahina. Apa sambungannya? Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sambungannya ghaira khazaya wala maftunin. Fitnah yang paling berat itu ada 2. Kalau kita masuk, tidak akan bisa keluar untuk selama-lamanya. Yang pertama, fitnah perkuburan. Yang kedua, fitnah dajjal. Kalau masuk, tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Makanya dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin, setiap kali mereka mengakhiri salatnya untuk berlindung dari 2 fitnah ini. Fitnah hidup, fitnah kematian, fitnah perkuburan, fitnah azab kubur, fitnah dajjal. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Tapi ada 2 fitnah yang tidak akan bisa kita kabur darinya. Kalau sudah masuk, tidak bisa keluar. Fitnah perkuburan dan fitnah Masihud Dajjal. Sehingga ini kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau berikan fitnah. Fitnah kematian sebagaimana tadi yang kita sebutkan, itu sulit sekali ikhwatul Islam. Kita akan wafat dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang biasa hidup dalam suatu keadaan, dia akan wafat dalam keadaan tersebut. Dan siapa yang wafat dalam suatu keadaan, dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Maka orang yang terbiasa baca Quran, wafat dalam keadaan baca Quran. Orang yang biasa bersedekah, wafat dalam keadaan bersedekah. Orang yang wafat dalam keadaan berzikir, wafat dalam keadaan berzikir. Dan itu adalah rahasia yang Allah bongkar untuk dirinya dikala akhirnya, dikala kehidupannya selesai. Dulu pernah kami di sebuah daerah atau di Jeddah ikhwatul Islam, ada salah seorang, ya orang-orang yang sudah tua, umurnya 60 tahun ke atas, dan biasa dia selalu hadir di saf pertama, kemudian baca Quran. Makanya kalau kita lihat, biasanya masjid-masjid yang ada di sebahagian negara, itu saf pertamanya itu ada kursinya, ada telekannya, ada tempat bersandarnya. Kenapa demikian? Untuk memudahkan, karena biasanya yang ada saf pertama itu anak muda atau orang tua? Orang tua kan? Jadi mereka butuh sandaran. Jadi gimana nih Ustaz? Dibikin sandaran masjid Islamik nih. Saf pertama itu biasanya dibikin sandaran, karena untuk mudah, agar seronok mereka duduk di dalam masjid sambil baca Quran. Yang dibutuhkan di dalam masjid itu sandaran. Dan itu tidak menjadi masalah. Daripada bersandar di dinding, lebih bagus bersandar di saf pertama. Di depannya itu harus ada Qur'annya. Makanya ada Qur'an. Jadi kalau Qur'an misalnya contoh, kalau Qur'an ada di depan mata, mudah bagi kita mengambilnya. Tapi kalau Qur'annya di sana, di tiang,
Bergerak pun kita malas. Pertanyaannya, Quran di masjid kita ini mana? Mana Quran? Di mana? Di sana ya? Itulah karena kenapa kita sulit baca Quran. Maka itu merupakan motivasi dan masukan bagi kita bersama. Masjid itu dibuat senyaman mungkin. Quran jangan jauh-jauh. Sehingga tinggal mengambilnya di depan mata, di depan tangan. Ambil, baca. Supaya nanti kita terbiasa. Nah orang ini, dia selalu melakukan yang demikian. Duduk pertama sambil duduk, bersandar. Makanya bagi kita yang pernah ke masjid-masjid yang ada di daerah-daerah, sebahagian daerah, itu pasti ada sandaran di pertamanya. Sandaran panjang. Untuk memudahkan kita berlama-lama duduk di pertama. Di depannya pasti ada mushaf. Ada yang, apa nama tempat mushaf itu? Kursinya, apa namanya? Kursi. Apa Pak? Ehe ini bahasa mana nih? Bahasa Bangkinang ya? Bahasa Acu. Baik. Biasanya ada kursinya yang pendek, ada yang kursinya tinggi. Semua apa namanya dibikin semudah mungkin, tinggal mengambilnya. Karena itu sangat penting. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini melakukan yang demikian. Itu kebiasaannya. Dia baca Quran sambil bersandar, baca Quran. Apalagi pagi-pagi ya, sebelum sholat subuh, kan baca Quran sambil mengantuk, tidak menjadi masalah. Dan dikala dia baca Quran sambil mengantuk, dia berbaring. Ternyata dikala dia berbaring, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran masih terbuka di depan matanya. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Itu merupakan cita-cita kaum muslimin. Agar kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua kita wafat dalam keadaan beribadah. Itu yang kita inginkan, ada yang lain. Maka di antara salah satu yang kita inginkan, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan fitnah dikala dicabut nyawa kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang lain ikhwatul Islam. Kami selalu menyampaikan, mungkin beberapa tahun yang silam ya, sebuah kitab yang sangat indah, kitab dengan tulisan bahasa kita. Detik-detik menjelang ajal. Semua yang ada di dalam kitab ini kisah-kisah bagaimana orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Dan itu diambil dari hadis Nabi. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, dia pun akan wafat dalam keadaan tersebut. Di dalam kitab ini banyak cerita, ada orang yang wafat dalam keadaan bersedekah, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan beribadah, wafat dalam keadaan menolong sesama, wafat dalam keadaan berbakti kepada orang tua. Ada pula orang yang wafat dalam keadaan kegiatannya. Pernah ada salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini ya, nanti bisa dicari, di internet juga bisa dicari. Detik-detik menjelang ajal. Orang ini terbiasa, apa namanya? Domino, sataranji. Ada domino, ada sataranji. Sataranji itu yang ada hitam putih. Apa namanya? Sataranji bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa? Catur. Ingat, yang suka main catur, jauhi. Masih ada di sini? Ada? Di sini tidak ada ya. Alhamdulillah, tidak ada yang ngaku. Taib. Sataranji itu jauhi. Karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan tidak boleh. Sataranji namanya. Nah, sataranji itu biasanya apa? Biasa yang keluar dari lisannya. Ster itu kan? Ster itu yang biasa keluar dari lisannya. Kemudian dikala dia wafat, datang kawan-kawannya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dia pun mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan, dia pun mati setelahnya. Mati setelah mengucapkan Mau kita seperti itu? Tidak ada di antara kita yang mau ikhwatul Islam. Maka di saat itulah di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Doa ini telah kita ajarkan sebelumnya. Doa yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami. Itu artinya ahsin aqibatana. Ya Allah, kami sadar kami adalah orang yang banyak dosa. Kami ini banyak kesalahan. Kami sulit bertemu denganmu dalam keadaan bekal yang banyak. Kami tahu bagaimana kami tahu kami adalah orang yang banyak kesalahan. Kami tahu terlalu banyak maksiat yang kami sembunyikan. Kami tahu
kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi walau demikian, kami berharap kepadamu ya Allah, ahsin aqibatana, perbaiki akhir daripada kehidupan kami. Kita ini terlalu banyak kesalahan, salah kepada orang tua, salah kepada tetangga, salah kepada saudara, salah kepada saudari, salah kepada istri, salah kepada anak, semua kesalahan, semuanya. Sudah masuk waktu? Baik, kita sambung setelah Isya atau setelah azan, Ustaz? Setelah Isya kata Ustaz ya. Semoga setelah ini semua masih muqaddimah ya, seperti biasa ya. Intinya nanti alam barzakhnya nanti setelah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stau i'tadilu, sab rapat diluruskan, barakallahu fikum. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillah wa salatu wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit tentang masalah alam barzakh. Namun sebelum itu semua, kita ingin menceritakan sedikit tentang Nabi SAW. Karena bagaimanapun figur kita bersama adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Nabi juga manusia biasa, dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna daripada kalimat ini? Nabi adalah manusia biasa, artinya Nabi tidak akan kekal hidup di dunia. Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Nabi diberikan wahyu, memiliki perbedaan dari manusia biasa. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum. Wahai Muhammad, katakan aku sama dengan kalian. Bashar. Makanya bashar, kalau bahasa Arab kulit apa? Apa bahasa Arab kulit? Basyarah. Bashar, kulit. Artinya Nabi, kulit Nabi sama dengan kulit kita. Terciptanya Nabi juga sama dengan terciptanya kita. Sebagaimana kita berasal dari keturunan Adam, Nabi juga berasal dari keturunan Adam. Dan semua keturunan Adam tercipta sama. Dan salah satunya adalah baginda Rasulullah SAW, maka disebut dengan bashar. Kemudian basyarum mislukum yuha ilai. Ini perbedaan Nabi dengan kita. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kesamaan Nabi dengan manusia biasa adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja wafat, apakah yang lain akan kekal? Seolah Allah mengatakan kalau ada yang kekal di dunia, maka yang paling pantas untuk kekal adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada.
Tapi tidak ada. Kalau seandainya Nabi wafat, maka yang lain lebih pantas untuk wafat. Ketika Nabi SAW wafat, Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga ibunda Aisyah pernah menyebutkan, inna min ni'amillahi alai, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, bahwa Nabi wafat di hariku, di hari Senin, di rumahku, di waktuku, di dalam pangkuanku, dan tidaklah Nabi wafat kecuali air liurku dan air liur Nabi bertemu, bersatu. Kemudian di antara salah satu yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, Nabi SAW bersiwak. Dan itulah amalan yang terakhir dikerjakan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Setelah Nabi bersiwak, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Setelah Nabi mengatakan kalimat ini, langsung terjatuh tangan Nabi SAW, pertanda Nabi sudah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi yang ingin kita ambil adalah bahasa yang keluar dari lisan Nabi SAW. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang sempurna. Nabi dijamin surga untuk Nabi semuanya. Tapi Nabi mengucapkan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, dan pertemukan aku denganmu. Itu adalah kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW. Artinya kalau seandainya Nabi yang begitu mulia, yang surga tidak dibuka kecuali yang pertama kali untuk baginda Rasulullah SAW, namun Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya, disayangi dirinya. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah SAW? Apa yang kita miliki? Doa adalah senjata kaum muslimin. Sehingga di antara doa yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikan kesudahan kami dalam setiap urusan yang terbaik. Dan di antara salah satu kesudahan dalam kehidupan dunia adalah kematian. Seolah-olah kita memohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang terindah yang Engkau ridhai. Hindarkan aku dari kehinaan dunia, selamatkan aku dari azab akhirat. Itulah makna daripada doa yang tadi telah kita sebutkan. Maka sudah semestinya seorang muslim, mereka harus menghafal doa tersebut agar mereka dimudahkan oleh Allah dikala mereka nanti berada di alam barzakh. Karena dikala kita berada di alam barzakh, ikhwatul Islam, sebagaimana sebuah hadis yang akan kita sampaikan, idza qubiral mayyit, apabila seseorang dikuburkan, ini secara umum, qala ahadukum, atau salah seorang di antara kalian, atahu malakani aswadan, maka yang pertama kali dia jumpai adalah malaikat yang berwarna hitam. Satu namanya Munkar, yang kedua namanya Nakir. Munkar dan Nakir diambil dari kata-kata nakirah. Munkar dinamakan Munkar karena kita tidak kenal. Nakir dinamakan dengan Nakir, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kita tidak tahu bagaimana malaikat tersebut, bentuknya bagaimana, besarnya bagaimana, keadaannya bagaimana, kekuatannya bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Makanya masalah perkuburan kita tidak boleh main-main. Ustaz, saya tidak takut, karena cukup nanti bagi saya membawa kalimat kertas, kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan. Kalau ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya, aku akan tunjukkan kertas ini. Emang malaikat Munkar dan Nakir itu kenal? Tidak ada orang dalam di dalam kubur, tidak ada. Orang dalam itu di dunia, ordal itu cuma di dunia. Di kuburan, malaikat tidak kenal orang dalam. Malaikat hanya tahu, jawab betul, selamat. Tidak betul, pukulan. Itu saja yang dia tahu. Maka disebut dengan Munkar dan Nakir. Munkar itu tidak tahu, tidak kenal.
Itu artinya mungkar. Kita tidak pernah kenal dia, dia juga tidak tahu siapa kita, kecuali melaksanakan tugasnya. Dapat pertanyaan, selesai. Tidak dapat pertanyaan, dipukulkan, yang apabila pukulan itu dihadapkan kepada gunung, maka gunung akan hancur. Bagaimana kira-kira kalau dipukulkan ke jasad kita yang begitu lemah? Itulah malaikat mungkar dan nakir. Al-aswadan, di dalam riwayat yang lain al-azraqan, warnanya biru. Terlepas daripada warna, kita tidak fokus kepada warna, tapi kita fokus kepada jawaban daripada pertanyaannya. Aswadan, azraqan. Bisa jadi yang mungkar warna aswad, warna hitam, yang nakir warna lain, warna biru, azraq. Azraq itu warna apa, Ustaz? Azraq, biru atau hijau? Terserah warna lah ya. Yang penting dia satu hitam, satu yang lain warnanya. Kemudian dia langsung bertanya. Apa pertanyaannya? Ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? Maksudnya, siapa laki-laki ini? Fayaqul huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pertanyaan pertama. Malaikat bertanya, ma taqulu fi hadzal rajul? Laki-laki yang diutus ini siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini ikhwatul Islam, dan jawabannya tidak datang secara tiba-tiba. Yang kenal Nabi banyak, yang kenal Allah banyak, yang tahu agama juga banyak, tapi siapa di antara mereka yang betul-betul kenal dengan Allah? Siapa di antara kita yang betul tahu tentang agama? Siapa di antara kita yang betul-betul mengetahui tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka nanti akan ada di antara mereka yang mengatakan jawabannya, ma taqulu fi hadzal rajul? Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? La adri. Kenapa dia mengatakan kalimat saya tidak tahu, ujung-ujungnya tidak tahu. Orang seperti ini adalah orang yang ingin menjawab dulu seolah-olah saya tahu, namun saya tidak mau tahu. Dan itu kebanyakannya adalah kaum muslimin. Banyak di antara orang yang kenal dengan Allah, man rabbuka Allah, tapi siapa di antara kita yang tahu tentang Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah? Siapa yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla? Semua kita beragama Islam, alhamdulillah. Tapi siapa yang betul-betul kenal dengan Islam? Maka nanti dikala ditanya, jawabannya ujungnya la adri. Kenapa ada kalimat Dia ingin mengeluarkan kata-kata, dulu saya tahu, tapi tidak bisa terucap dari lisannya. Ditutup, ujung-ujungnya saya tidak tahu. Dikala dia mengatakan saya tidak tahu, maka di saat itulah malaikat akan memukulkan kepadanya pukulan yang sangat luar biasa. Sebagian para ulama memberikan kiasan, kita contohkan agar kita tahu bagaimana beratnya masalah ini. Ada orang ujian, ini contohnya, ada orang ujian. Kemudian sebelum ujian, dia tidak ada persiapan sama sekali. Kemudian dia ujian, tidak lulus. Dia kecewa atau tidak? Kecewa atau tidak? Kita ulang lagi pertanyaannya. Ada orang ujian, dan dia tidak belajar. Dia tahu dia akan ujian, dia tidak belajar. Dia kecewa atau tidak? Kecewa iya pasti. Tapi dia tahu dia tidak akan lulus karena dia tidak belajar. Ada orang ujian, misalnya anggaplah ini ujian, dibaca lewat seperti itu saja. 1, 2, 3. Kemudian pas ujian, dikala dia ingin menjawab pertanyaannya, dia mengatakan seolah-olah aku tahu jawabannya, tapi kira-kira apa ya? Karena dia hanya sekedar lewat saja. Yang kecewa, yang paling kecewa, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Itulah, kita kenal dengan Allah tapi kita tidak tahu. Kita kenal dengan agama tapi kita tidak tahu. Jauh dari agama, tidak mau belajar. Kita tahu tentang Nabi, namanya Muhammad, tapi kita tidak mau tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibarat orang yang kedua, kecewanya kuadrat. Karena dulu ada kesempatan untuk mengetahui, tapi hanya sekedar lewat begitu saja. Sehingga dikala ditanya di perkuburan, kalimat itu ada makna. Itu seolah-olah dia, saya tahu dulu, saya pernah tahu dulu.
tapi tidak jadi tahu. Ujung-ujungnya la adri, saya tidak tahu. Malaikat tidak mau tahu. Mungkar dan nakir, kalau tidak tahu langsung dipukul kepada orang tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia menjawab, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Maka orang yang beriman mengatakan, "Huwa Abdullah wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa kata malaikat ini? "Qad kunna na'lam annaka taqulu hadza." Kami tahu kamu akan berhasil menjawabnya. "Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70." Maka perkuburan akan diperluas 70 kali 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih 35 meter lah. Itu luas atau tidak? Rumah kita saja tidak sampai seluas itu ya. Artinya itu baru pertama kali, ini mukaddimahnya. Kemudian summa yunawwarulah, kemudian perkuburannya pun akan diterangi. Kemudian setelahnya datang sahabatnya. Sahabat ini dalam bentuk yang sangat indah, mendatangkan wangi yang sangat mulia. Maka dia pun bertanya, "Kamu siapa?" Dia pun mengatakan, "Ana amaluk." Saya ini adalah amalan kamu. Jadi amalan kita itu akan bisa berwujud nanti di akhir kehidupan, nanti di alam barzakh, nanti di timbangan. Tiga ini kita akan menyaksikan amalan kita itu yang mana. Di dunia kita tidak tahu amalan kita. Salat kita mana, salat kita tidak ada. Salat selesai, pahalanya mana tidak tahu. Salat yang kita lakukan itu mana. Di akhir kehidupan ada. Kemudian di perkuburan akan berbentuk, dan bentuknya seperti seorang yang sangat indah, mendatangkan bau yang sangat mulia. Kemudian dikatakan kepadanya, "Irji' ila ahli, arji' ila ahli, fa ukhbirhum fa yaqulu nam ka naumikal arush." Saya ingin pulang kepada keluargaku, kata orang tadi. Tadi orang yang meninggal dia mengatakan, "Saya ingin pulang kepada keluargaku." Namun malaikat mengatakan, "Tunggu dulu, nam, tidur sebagaimana tidurnya seorang pengantin dalam perkuburannya." Dan itu adalah malam pertama yang paling indah. Karena biasanya kita selalu melewati malam pertama bersama keluarga. Itu adalah malam-malam yang paling indah. Dan itu pun akan kembali terulang dikala kita berada di alam barzakh. 6. Tidurlah kanaumatil arush. Pengantin kalau tidur, bangun-bangunnya marah atau tersenyum? Senyum saja hidupnya. Dah begitulah orang yang nanti berada di perkuburannya. Kemudian apa yang terjadi? Wa in kana munafiqa, kalau seandainya orang itu adalah orang munafik atau orang fasik atau orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa jawabannya? Sami'tun nasa yaqulun faqultu mislahu la adri. Dulu seolah-olah aku tahu jawabannya. Siapa ini? Aku tahu tapi tidak tahu. Tahu tapi tidak tahu. Tahu agama Islam tapi tidak tahu. Tahu Nabi tapi tidak tahu. Tahu Allah tapi tidak tahu. Dulu aku tahu. Aku sering mendengarkan, kata dia. Kemudian fayaqulan, malaikat yang tadi berwarna hitam dan berwarna biru, mereka mengatakan, qad kunna na'lam, kami sudah tahu kamu akan mengatakan seperti itu. Fayuqalu lil ard, maka dikatakan kepada bumi, wahai bumi, i'talimi alaihi, sempitkan dia. Fatal ta'im alaihi fatakhtalifu fiha adla'uhu, maka bumi pun disempitkan. Dikala bumi disempitkan, maka patah tulang belulangnya. Fala yazalu fiha mu'azziban hatta yab'atsuhumullah, dan dia akan senantiasa diperlakukan demikian sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fitnah perkuburan yang pertama kali adalah himpitan, dan semua manusia akan mengalaminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur, maka yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Ubadah, dua orang sahabat pemimpin dari penduduk Madinah. Dikala meninggal, apa yang terjadi?
Arasy Allah bergetar saking cintanya Allah kepada dirinya. Meninggal sebagai seorang syuhada. Kemudian apa kata Nabi? Kalau ada di antara kalian yang selamat, maka yang selamat adalah Sa'ad. Artinya tidak ada yang selamat. Semua akan dihimpit oleh perkuburan. Lantas apa perbedaannya seorang mukmin dengan orang munafik? Kalau seorang mukmin dikala dihimpit oleh perkuburan, itu hanya ujian pertama. Kemudian setelahnya akan diperluaskan untuknya perkuburannya. Itu di antara makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antara makna yang lain, seorang mukmin dikala dihimpit dengan perkuburan, seolah-olah ia ibarat orang yang sedang didekap oleh ayah dan ibunya. Ibu kita dikala kita dipeluk oleh ibu, semakin enak, semakin tidak enak. Semakin kita merasakan kehangatan, kita merasakan kecintaan. Begitu juga dengan bumi. Jadi orang yang dihimpit oleh bumi semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja seorang mukmin ibarat seorang yang dipeluk oleh ibunya, merasakan kehangatan, merasakan kenyamanan. Sedangkan orang yang tidak mukmin, maka tulang belulangnya akan masuk ke satu dengan yang lainnya. Artinya patah tulang belulangnya, menusuk dagingnya, habis dia diazab oleh Allah di sana hatta yab'atsuhullah, sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka dari situlah ikhwatul Islam, fitnah perkuburan, fitnah yang kita tidak bisa lari darinya. Sehingga Utsman bin Affan dikatakan kepadanya, "Ya Utsman, tabki min hadha?" Apakah engkau menangis dengan perkuburan? Karena Utsman dikala diceritakan kepadanya tentang perkuburan, ini perkuburan, begini bentuknya, ini malaikatnya, ini pertanyaannya, "Tabki min hadha?" Engkau menangis dikala diceritakan tentang perkuburan? Maka Utsman mengatakan, "Ajal, iya, aku menangis. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Karena perkuburan adalah awal kita melangkah menuju jenjang akhirat. Fa in najah, kalau kita selamat, yang setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau seandainya kita gagal, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang begitu rumit setelahnya. Maka di antara salah satu yang melunakkan hati kita adalah dengan berziarah ke perkuburan. Mau tidak mau, tinggal menunggu antrian. Kita ini sedang antri, semua kita akan masuk, tinggal menunggu antri. Giliran siapa yang pertama, giliran yang kedua, yang ketiga kita tidak tahu. Dan di antara salah satu yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita berbekal, dan tidak ada bekal yang paling mulia kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya kita bermohon, berharap, meminta kepada Allah agar kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Sudah hafal doanya? Sudah hafal? Baik, kita baca dulu sama-sama ya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Udah hafal? Kayaknya seperti orang belum makan ya. Memang belum makan ya? Agak loyo sedikit ya. Taib. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah wa azabil akhirah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada? Silakan Pak. Silakan ke sini ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allahumma ahsin akibatana fil umurina wa fil umuri kulliha. Allahumma ahsin akibatana fi kulli fil umuri kulliha ya. Wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Nah, ulang lagi sekali.
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha Taib. wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Taib, artinya Ya Allah, aku memohon kebaikan di akhir Taib. hidupku dan mohon perlindungan dari fitnah dunia dan azab akhirat. Ini betul artinya seperti itu? Kurang tahu. Taib, tidak menjadi masalah, Masya Allah. Tinggal artinya lagi ya. Tapi maknanya sudah sampai. Ini silakan Pak. Mau yang mana? Yang ini atau yang ini? Untung tidak dua-duanya ya. Yang kanan wa iyyakum syakarallahu lakum. Taib. Sudah hafal semuanya? Allahumma ahsin akibatana. Ya Allah, perbaiki akhir daripada cerita kami di dunia. Karena bagaimanapun suatu saat nanti kita akan tutup usia, tutup lembaran, tutup buku, dan kita menginginkan agar tutup buku kita yang terbaik. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma ahsin, perbaiki. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya. Ya Allah, lindungi kami dari kehinaan dunia, wa azabil akhirah, dan lindungi kami dari azab akhirat. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab ya, kalau seandainya diizinkan oleh panitia. Tapi sepertinya panitia tidak mengizinkan. Boleh, Ustaz, buka tanya jawab? Boleh kata panitia, silakan. Baik. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Pak. Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sering kita dengar Pak Ustadz, kalau ada orang meninggal, orang tuh ngomong kita antarkan ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Ini sering kali terdengar sama kita. Itu aja pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fikum. Apa hukum kita mengucapkan atau sering kita mendengarkan kalau ada yang meninggal, ayo kita sama-sama mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kalimat ini sebenarnya kalimat yang betul tapi salah. Betul tapi salah. Betul ikhwatul Islam bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak bekalnya, karena memang itulah sehingga Imam Ahmad, ikhwatul Islam, Imam Ahmad, seorang imam yang mungkin tidak dikenal wajahnya tapi harum namanya, dia selalu dihinakan, disiksa, dianiaya, banyak perjuangannya. Bahkan salah satu siksaan yang paling berat beliau rasakan, beliau pernah memasuki penjara selama 28 bulan lamanya. Dan di antara salah satu yang membuat dia kuat, ini sedikit cerita tentang Imam Ahmad ya. Kebetulan dikala masuk penjara, kawannya di dalam penjara adalah seorang pencuri. Kawannya di dalam penjara adalah seorang pencuri. Kemudian pencuri ini melihat, karena Imam Ahmad itu setiap masuk penjara, bukan hanya masuk, setiap hari dipukul. Pukulan ini, sebahagian para ulama menyebutkan pukulan ini kalau dihadapkan kepada hewan, dihadapkan kepada onta, maka onta itu akan tumbang. Mana yang lebih kuat, onta atau manusia? Onta itu kalau dia marah bisa membunuh. Makanya Allah menyebutkan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian tahu bagaimana onta diciptakan? Kalau onta marah itu bahaya. Artinya onta itu kuat. Para ulama menyebutkan, kalau seandainya pukulan ini dihadapkan kepada onta akan tumbang. Tapi Imam Ahmad coba bayangkan bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya, dari mana kekuatan ini berasal? Dari seorang pencuri. Dikala Imam Ahmad masuk penjara, apa kata pencuri ini? Asbiru ya Abu Abdillah. Karena Imam Ahmad ini dipanggil dengan Abu Abdillah. Anaknya ada dua. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Tapi yang terkenal adalah Abdullah. Dia mengatakan, ya Abu Abdillah, asbiru ala sabili syaitan, wala tasbiru ala sabilir rahman. Wahai Abu Abdillah, saya saja sabar berada dalam penjara, dan jalan saya ini adalah jalan syaitan, karena dia mencuri. Tidakkah engkau sabar sedangkan engkau berada di jalan Ar-Rahman? Apa kata Imam Ahmad? Kalimat ini membuat aku mendatangkan energi baru.
Semenjak itulah aku kuat. Padahal seorang pencuri. Makanya nasihat jangan pernah dianggap remeh dari siapapun. Kadang-kadang ada kata-kata hikmah, kadang dari orang yang mungkin kita anggap tidak baik. Itu tidak boleh diremehkan. Makanya Imam Ahmad mengambil pendapat atau mengambil kekuatan dari kalimat ini. Asbiru ala sabili syaitan. Saya saja bersabar dan saya melakukan jalannya syaitan, berada di jalan syaitan, dan engkau tidakkah sabar dan engkau berada di jalan Ar-Rahman? Maka di saat itulah Imam Ahmad menjadi kuat. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada orang-orang yang menganiaya dirinya, bainana wa bainakum yaumal janaiz. Antara kita dengan kalian nanti dikala kita sudah meninggal, hari jenazah. Imam Ahmad pun meninggal. Kira-kira berapa yang mensalatkan dirinya? Banyak ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan 500.000, ada yang mengatakan 1 juta orang. Bayangkan 1 juta. Kabupaten Kampar ini penuh dengan orang 1 juta. Coba bayangkan, atau 500.000. Bainana wa bainakumul jazaiz. Kenapa demikian? Karena itu adalah hari di mana dia mendapatkan hasil daripada amalan yang dia lakukan. Istirahat namanya. Istirahat kita itu dikala kita mendapatkan nikmat, diselamatkan dari azab perkuburan dan dimudahkan langkah masuk surga. Sehingga kalimat yang tadi disebutkan, kita antarkan dia ke peristirahan terakhir. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul, tapi salah. Betul bagi sebagian orang, salah bagi mereka yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin karena perkuburan itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Utsman bin Affan, itu adalah awal langkah menuju akhirat. Kalau selamat berarti aman, istirahat. Tapi kalau tidak selamat, maka itu adalah awal malapetaka. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah perkuburan. Barakallahu fikum. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu maghrib kan Ustadz baca ayat rakaat kedua. Ya. Mohon diterangkan Ustadz. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Kami mohon maaf ya. Tadi maghrib kita membaca ayat kedua, dan yang salah bukan imam, yang salah di belakang imam. Karena mereka tidak menyebutkan, karena imam salah, tapi mereka tidak memperbaiki imam salah. Jadi yang salah siapa? Yang di belakang imam kan? Bukan imam kan? Taib, resiko di belakang imam. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami datangkan, kami tanamkan di dalam hatinya kasih sayang. Makanya beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, maka mereka akan sayang kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka dari situlah keluar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sifat seorang muslim itu adalah orang yang selamat dari lisannya. Artinya kita tidak boleh waqi'ah kepada muslim yang lain. Waqi'ah itu artinya mencela. Sejahat apapun kaum muslimin, maka doakan dia. Jangan pernah mengatakan kamu ini jahat, kamu seperti itu, kamu. Bukan seorang muslim namanya. Selamat dari lisannya, selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Itu adalah seorang mukmin, seorang muslim. Maka itulah makna daripada firman innal ladzina amanu. Kalau kita betul-betul beriman, wa 'amilus salihat, dan kita melakukan amalan saleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda itu tingkat cinta yang luar biasa, cinta kepada sesama karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sama dengan makna yang lain ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Di antara sifat seorang mukmin, ingat kalau kita mengaku seorang mukmin, mereka tidak berlemah lembut, asyidda, kuat kepada orang yang bukan muslim, berlemah lembut kepada sesama muslim. Jangan pernah jadikan saudara kita sebagai musuh. Sejahat apapun mereka, bagaimanapun mereka, mereka tetap saudara kita seiman dan setakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara maknanya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Kemudian Allah menceritakan tentang umat-umat sebelumnya, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan kembali mengingatkan kita kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat ini mengatakan orang-orang yang durhaka itu mana? Yang dulu berbuat maksiat mana? Contoh misalnya, kaum Luti, LGBT, dulu mana? Di zaman Nabi Lut, mereka sekarang mana?
Kemudian orang-orang yang curang dalam timbangannya mana? Abu Jahal mana? Abu Lahab mana? Orang yang ingkar kepada agama mana? Mereka yang menghinakan Allah mana? Kalian tidak akan lagi dengar tentang mereka. Habis sudah, selesai urusannya. Tinggal mereka menerima hasil daripada amalannya. Begitu juga nanti kita. Orang-orang yang datang setelah kita akan bercerita tentang kita. Mana dulu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka sudah mendapatkan hasil daripada kerjanya. Mana dulu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan selalu kita mengatakan, yang lelah dalam ibadah bukan hanya kita. Yang penat salat bukan kita. Yang penat berpuasa bukan hanya kita. Sudah banyak umat-umat sebelumnya. Sudah banyak generasi-generasi sebelumnya. Sekarang mana mereka? Mereka tinggal mengambil hasil daripada apa yang mereka lakukan. Tinggal cerita, tapi cerita mereka cerita yang dinukil dengan tinta yang indah. Mereka yang berbuat maksiat, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang durhaka kepada orang tua, mereka yang jahat lisannya, mana? Habis, semuanya habis. Kita tidak mendengarkan cerita mereka kecuali keburukan yang mereka lakukan, seolah-olah mengingatkan kepada kita bersama, orang yang beriman, orang yang beramal saleh, maka ukirlah tinta kebaikan dalam kehidupan dunia, sehingga tinta kebaikan tersebut memberikan pelajaran dan manfaat kepada generasi-generasi yang datang setelahnya. Kita pasti selalu bercerita tentang kakek kita, nenek kita, bagaimana mereka rajin beribadah, bagaimana banyak cerita-cerita kita tentang orang-orang terdahulu. Barakallahu fikum. Ini mungkin di antara sedikit makna yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Taib, yang lain, silakan Pak. Ini masih boleh nih? Izin sama panitia dulu nih. Taib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mak Ustaz, ini sebenarnya bukan bertanya, tapi mohon solusinya. Hal ihwal azab, kejadian di dalam kubur itu sudah pasti. Bagaimana menanamkan keyakinan ini bagi generasi, bagi para remaja? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Di antara salah satu yang harus kita ketahui, bahwa masalah azab kubur itu adalah masalah yang ghaibiyat, masalah yang dibangun berlandaskan perkara yang gaib. Gaib nisbi. Gaib nisbi itu artinya gaib bagi kita yang masih hidup, tidak gaib bagi saudara-saudara kita yang meninggal. Memang untuk para pemuda atau para remaja agak sulit menanamkan. Ini sama dengan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala bercerita tentang azab kubur, orang-orang Quraisy mengambil tulang belulang kakek nenek moyangnya dan mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah dari sini kita akan kembali dibangkitkan, akan diazab, akan diberikan nikmat?" Maka dari situlah Allah bercerita di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah ada cerita tentang bagaimana Allah membangkitkan. Ada 5 ceritanya. Sebelum kita bercerita tentang surah Al-Baqarah, maka ada salah satu kisah, karena biasanya para remaja mereka lebih suka kepada sesuatu yang mereka lihat. Kalau hanya sekedar cerita bisa masuk tapi kurang kuat. Azab perkuburan itu sudah sering atau sudah sering dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah, ini kisah nyata. Orang yang memakan harta riba. Ini mohon maaf ya, tapi memang ini faktanya. Karena dulu atau Nabi pernah melakukan perjalanan atau Nabi mimpi perjalanan dalam mimpi, dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Kemudian diceritakan tentang orang-orang yang disiksa di dalam perkuburannya. Mimpi yang pertama, ada orang yang sedang berdiri, ada orang yang sedang berbaring. Orang yang berdiri memegang batu yang besar, kemudian dipukulkan batu ini kepada orang yang sedang berbaring, pecah kepalanya, hancur. Kemudian batu itu menggelinding ke kanan ke kiri. Setelah kepala orang ini hancur, maka dikembalikan oleh Allah dalam bentuk semula. Kemudian yang tadi berdiri kembali menghancurkan kepalanya. Itulah yang terjadi sampai hari kiamat. Sehingga Nabi bertanya, "Mahadzan, wahai Jibril, apa yang mereka lakukan? 2 orang ini kenapa demikian?" Maka Jibril mengatakan, "Intalik, intalik, intalik." Berangkat, ayo kita berangkat, tinggalkan mereka, tidak usah dikhawatirkan. Tapi Nabi selalu bertanya, tapi tetap dibawa oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, kita langsung yang ketiga. Yang ketiga, ada 2 orang. Yang satu sedang berenang, yang satu berada di pinggir sungai, berenang di sungai darah.
yang dari pinggir ini selalu melemparkan dengan batu, dilemparkan kena kepalanya, berdarah kepalanya, dilemparkan kena punggungnya, dilemparkan dikala dia pergi ke pinggiran, dikala dia ingin pergi ke pinggiran sungai, maka dimasukkan batu ke dalam mulutnya dan dia memakannya, menyebabkan ususnya, rongganya, perutnya hancur. Nabi kembali bertanya, "Mahadzan?" Ini kenapa demikian wahai Jibril? Maka Jibril kembali mengatakan, "Intalik, intalik, intalik." Kemudian ada 6 atau 5 yang disebutkan. Namun kita hanya menyebutkan poin inti ini, karena kita nanti akan menyebutkan tentang masalah azab kubur. Kemudian setelah selesai ceritanya, maka di saat itulah Jibril kembali mengatakan, "Wahai Muhammad, adapun orang yang tadi berenang di sungai darah, dilempar dengan bebatuan, dimasukkan batu ke dalam mulutnya, adalah akilur riba, orang yang memakan harta riba." Kemudian ada salah satu kisah yang ini fakta terjadi. Ada orang yang memakan harta riba. Orang yang memakan harta riba pasti diazab di kuburannya. Itu janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena semaksimal mungkin apabila ada yang namanya riba, jauhilah. Apa gunanya kita bahagia di dunia, sengsara di perkuburan dan di akhirat? Bahagia di dunia sementara, tapi menderita di akhirat itu untuk selama-lamanya. Silahkan pilih. Kemudian ada yang memakan harta riba, dia dikuburkan. Kemudian tiba-tiba perkuburannya ini, ikhwatul Islam, ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan perkuburan ini harus dipindahkan, dan itu sering terjadi. Dikala dipindahkan perkuburan, maka tiba-tiba kain kafan yang tadi baru membungkusnya semuanya hangus terbakar, sebagaimana terbakar pula kulit-kulitnya. Jasadnya sudah menghitam karena terbakar, baru saja dimasukkan beberapa jam saja. Nah, biasanya para pemuda dengan cerita-cerita seperti ini yang mereka tampakkan itu lebih mengena, itu lebih pas bagi mereka. Makanya cerita di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ikhwatul Islam. Dan salah satunya cerita di dalam surah Al-Baqarah. Allah menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah bagaimana Allah membangkitkan dan bagaimana Allah menceritakan tentang orang yang sudah mati. Kisahnya nanti bisa kita cari sendiri di dalam surah Al-Baqarah. Itu 5 kali Allah ulang. Kenapa demikian? Untuk memastikan bahwa azab kubur itu sesuatu yang pasti adanya. Dan salah satu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah mengatakan Fir'aun, keluarga Fir'aun, orang yang durhaka kepada Fir'aun, pagi dan sore mereka diazab. Dikala nanti terjadi hari akhirat, maka mereka diazab lagi di akhirat sana. Sehingga agar kita tahu bahwa azab perkuburan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan kadang-kadang banyak cerita yang Allah sengaja menyebutkan, membongkar sedikit kepada kita bersama, bahwa itu betul-betul fakta. Sedangkan orang yang berbuat baik, itu demikian juga keadaannya, yang diberikan nikmat juga banyak. Maka di antara salah satu kisahnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala dilakukan pembebasan atau untuk memagar, untuk melindungi jasad Nabi, jasad Abu Bakar dan jasad Umar, maka kelihatan Umar bin Khattab itu orangnya tinggi. Dikala dikuburkan, Nabi SAW dikuburkan, Abu Bakar dikuburkan, kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Kemudian di bawahnya, di belakangnya Umar, kepala Umar sejajar dengan bahunya Abu Bakar Siddiq. Artinya kakinya lebih ke bawah. Sehingga digali perkuburan ini untuk dijaga. Ketika orang menggali perkuburan ini, kelihatan kaki Umar. Umar itu orangnya tinggi. Kaki Umar itu tidak berubah putih indah sebagaimana dia meninggal. Seperti itu pula lah kakinya. Begitu juga dengan Abdullah. Abdullah itu ayahnya Jabir. Jabir adalah penduduk Madinah. Dikala terjadi perang Uhud, antara Jabir dengan Abdullah ini, mereka saling desak-desakan, saling berseteru. Jabir anaknya mengatakan, "Wahai ayahanda, saya yang ikut perang, kamu di rumah." Ayahnya mengatakan, "Tidak wahai Jabir, aku yang ikut perang, kamu di rumah." Kedua-duanya tidak bisa ikut, karena mereka memiliki tanggung jawab. Abdullah punya anak perempuan banyak. Kalau dia dan anaknya Jabir pergi berperang, kalau seandainya mereka berdua syahid, siapa yang menjaga perempuan ini? Wanita-wanita yang ada di rumah, tidak ada. Makanya harus dipilih, ada pilih antara Jabir dengan Abdullah. Pada akhirnya yang ikut perang dalam Uhud adalah ayahnya Abdullah.
Nah, Abdullah itu adalah orang yang pertama kali syahid dalam perang Uhud. Anaknya namanya Jabir. Jabir itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Maka disebut dengan Jabir bin Abdullah. Yang pertama kali meninggal dikala terjadi perang Uhud adalah Abdullah, ayahnya Jabir. Kemudian setelah orang-orang yang ada di Uhud meninggal, mereka dikuburkan di sana. Dikala dikuburkan 7 tahun setelahnya, kurang lebih 7 tahun, terjadi badai. Badai kalau terjadi, banjir kalau terjadi, tanahnya dari pasir, maka terbawa tanahnya. Kelihatan jasad-jasad mereka yang terkuburkan 7 tahun yang silam. Jabir mengatakan, ayahku yang dulu meninggal 7 tahun yang silam masih ada darah yang segar, masih tersenyum dikala dia meninggal. Itu adalah nikmat yang Allah berikan. Disaksikan. Cerita seperti inilah yang harus kita gambarkan kepada para pemuda, pemudi, remaja. Cerita-cerita yang fakta, begitu juga cerita-cerita yang ada di zaman kita, untuk meyakinkan. Kita yakin, karena yakin itu ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Yakin itu ada 3 tingkatannya. Ilmul yakin, kita yakin akan ada azab perkuburan. Hakul yakin, kita betul-betul hakul yakin, betul-betul yakin. Tinggal satu yang belum ada pada diri kita, ainul yakin, yaitu bagaimana kita betul-betul menyaksikannya. Nah, kadang-kadang ada momen di mana Allah memperlihatkan azab kubur kepada kita agar kita betul-betul mendapatkan ainul yakin. Mungkin ini yang bisa kami paparkan, Pak, ya. Karena bagaimanapun pemuda mereka butuh sesuatu yang fakta, yang jelas, cerita, itu akan membuat mereka semakin yakin terhadap perkuburan agar mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bertanya silahkan tanya dulu kepada panitia. Kalau panitia membolehkan, iya. Kalau tidak, kita tutup. Karena sudah hampir jam 9 nih. Tanya dulu sama panitia. Boleh Pak Panitia? Boleh, kadang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya kenalan, mungkin di daerah kita juga, Ustaz. Dia seorang Muslim. Dia sering berbicara tentang agama. Dia tidak mentiadakan azab kubur. Apakah orang seperti ini, keyakinan seperti ini keluar daripada Islam, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Orang yang mengatakan azab kubur itu tidak ada, itu bukan hanya sekarang saja, sudah dari zaman dahulu kala. Sebahagian kelompok yang mereka mengatakan azab kubur tidak ada adalah orang-orang Mu'tazilah. Apa alasannya? Allahu a'lam. Karena mereka hanya sekedar kalau kita bisa lihat maka berarti ada, kalau tidak bisa lihat maka tidak ada. Itu konsepnya. Makanya pernah, ini cerita lagi ya, kita malam ini karena sudah malam berarti cerita lebih cocoklah dengan kita. Abu Hanifah ini namanya adalah Nu'man bin Thabit. Ada orang yang ingkar-ingkarlah, dia tidak meyakini kecuali sesuatu yang ada. Dia tidak meyakini kecuali sesuatu yang ada. Dan dalam agama lebih banyak yang tidak ada atau lebih banyak yang ada? Dan yang ada itu ada 2. Ada ilmul wujud, ada ainul wujud. Ada yang ada dan ada yang tidak ada. Dia ada tapi tidak ada. Paham? Paham tidak paham? Lanjutkan saja. Karena ilmu ini ilmu lain ya, ini ilmu mantik. Baik, ada yang ada ilmu, ada ainul wujud, adanya ada ilmu wujud, adanya tidak ada. Paham? Dia ada tapi tidak ada. Tak paham kan? Baik, kita lanjutkan. Dan di dalam agama lebih banyak yang tidak ada atau lebih banyak yang ada? Lebih banyak yang tidak ada, lebih banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu. Makanya disebut dengan rukun iman. Semuanya iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Lebih banyak yang kita tidak tahu. Dan salah satunya iman yang tadi disebutkan. Maka Imam Abu Hanifah, ada salah seorang pemuda lagi ya. Dia tidak percaya, banyak yang tidak dia percaya. Tidak percaya akan qada dan qadar, tidak percaya akan keberadaan Allah, banyak yang tidak percaya. Maka Imam Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah ya, bukan kita. Diambilnya kendi, tahu kendi? Yang terbuat dari apa kendi? Dari tanah liat kan? Diambilnya kendi, dipukulkan kepada pemuda tersebut. Sakit kepalanya.
Kemudian dia marah, wahai imam, aku datang ke sini untuk bertanya, tapi kamu memukul diriku. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Ada pertanyaan yang jawabannya adalah dipukul kepalanya. Tapi ini bukan untuk kita. Begitu juga dengan Umar. Ada salah seorang dulu namanya Subaik. Dia selalu bertanya, apa jawaban Umar? Dipukul kepalanya sampai berdarah. Apa kata Subaik? Nafa'atni mau'izatu Umar. Pukulan Umar memberikan manfaat kepadaku, hilang semua yang ada di kepalaku. Yang syubhat-syubhat yang tadi, tidak percaya ini, tidak percaya itu, hilang semuanya. Karena biasanya itu pertanyaan muncul dari syaitan. Kadang-kadang syaitan itu harus, kepala kita itu harus tapi bukan untuk dipraktekkan ya. Ini kisah. Begitu juga dengan Abu Hanifah. Jadi dipukulkan pemuda tersebut dengan kendi yang terbuat dari tanah liat, sakit. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, atau maka orang tersebut mengatakan, aku datang bertanya, tapi engkau malah memukul kepalaku. Apa kata Abu Hanifah? Saya sudah memberikan jawabannya. Mana jawabannya? Tidak ada. Itulah jawabannya. Maka Abu Hanifah bertanya, kamu merasakan sakit? Dia mengatakan, iya. Mana sakitnya? Saya tidak melihat mana sakit. Sakit bisa dilihat atau tidak? Maka setelah itu dia pun mulai sadar bahwa tidak semua, bahwa yang ada itu tidak semuanya bisa dilihat, dan salah satunya adalah azab perkuburan. Orang yang tidak percaya akan azab kuburan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu. Yang kedua, bisa jadi karena termakan syubhat. Banyak yang mengatakan tidak ada, sehingga dia termakan. Jadi kita tidak boleh mengatakan apakah dia kufur, apakah dia muslim, Allahu alam, kita tidak tahu. Tapi secara hukum asal beriman kepada hari akhir, karena itu adalah bagian daripada hari akhir, bagian daripada iman kepada yaumil akhir, dan awal daripada yaumil akhir adalah azab perkuburan. Dia percaya, dia tidak percaya akan terjadi. Tapi kenapa dia tidak percaya, kita tidak tahu. Dia tidak percaya, itu salah. Apakah dia ingkar, keluar dari agama, Allahu alam, karena kita tidak tahu. Bahkan orang yang menentang Allah, kita tidak tahu kenapa dia menentang Allah. Bisa jadi karena syubhat yang ada di kepalanya, kita tidak tahu. Hukum itu, apalagi masalah mengeluarkan orang dalam agama, kita tidak boleh berbicara sembarangan di sana. Hanya saja kita berbaik sangka, bisa jadi ada syubhat yang ada di kepalanya. Obatnya berarti bukan saya yang jawab tuh Pak ya. Taib, silakan. Yang lain. Taib, ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa hampir jam 9 ya. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita berharap, meminta kepada Allah agar perkumpulan kita ini adalah penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala, dimudahkan urusan kita, dan dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.